Pembahasan selanjutnya, Sufi healing itu apa sih? Ada yang tahu nggak teman-teman? Sufi healing itu kayak bentuk terapi yang menggabungkan unsur spiritualitas Islam, khususnya tasawuf, dengan pendekatan penyembuhan psikologis. Nah, terapi ini itu kalian diajak buat kenal lebih dalam sama diri sendiri. Dalam tasawuf dinamakan ma'rifatun nafs, karena dari situ kita bisa makin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan terapi ini juga, luka-luka yang kalian punya, trauma-trauma yang kalian punya, yang awalnya dilihat sebagai musuh yang harus dihindari, tapi dengan terapi Sufi healing ini bisa jadi sebagai pintu buat masuk ke proses pemahaman, penerimaan, dan penyembuhan. Intinya, terapi Sufi healing ini ngajarin kita buat nggak cuma ngelihat luka, tapi juga maknanya. Maksudnya, kalian tuh bisa tumbuh, bukan cuma bisa sembuh. Nah, selain itu, dalam proses healing ala Sufi itu ada 3 tahapan penting teman-teman. Terapi Sufi healing itu kayak upgrade diri, yang mana maksudnya itu perumpamaan dari hal yang kusut, hati yang kusut jadi hati yang bening dan bercahaya. Dalam tasawuf itu namanya terapi takhalli. Nah, terapi ini tuh dimana kita itu di fase dimana kita tuh bersih-bersih isi hati. Kayak kamu tuh uninstall aplikasi toksik dari hidup kamu. Bukan toksik aja, tapi kayak racun-racun batin kayak iri, dendam, marah, rasa bersalah, overthinking, dan semua energi negatif yang bikin hati kamu tuh sesak. Intinya kayak detox batin. Karena di terapi ini tuh kamu diajak buat jujur sama diri sendiri. Kayak apa sih yang selama ini kamu tuh pendam? Apa sih yang nyangkut dan bikin kamu tuh stuck? Nah, semua itu perlu dilepasin dulu. Contohnya misalnya kamu lagi buka Instagram, terus kamu lihat teman-teman kamu udah pada glow up, udah pada kerja atau liburan ke luar negeri. Terus waktu kamu buka scroll TikTok, isinya orang kok semua, rumahnya pada estetik, punya body goals. Sedangkan kamu masih stuck di kasur, masih overthinking, gak jelas dan ngerasa kayak aku gak hebat, gak berguna. Nah, rasa nggak cukup itu banyak dialami oleh Gen Z zaman sekarang karena sosial media. Nah, kalau kamu merasa kayak gitu, berarti kamu lagi iri atau dengki sama pencapaian mereka dan kurang bersyukur dan meragukan takdir kamu. Nah, di dunia Sufi itu ada namanya tahap takhalli. Itu yang ibaratnya kamu tuh kayak nge-unfollow semua toxic vibes itu. Jadi stop dulu buat yang kamu buat baper berlebihan, stop bandingin diri sama orang lain, dan stop simpen dendam atau rasa iri. Ibarat kamu lagi detox dari segala hal yang bikin hati kamu berat. Dalam Islam juga kan diajarkan untuk ninggalin sifat-sifat jelek kayak sombong, dengki, atau iri. Jadi tahap ini tuh awal buat kamu supaya hati kamu tuh mulai fresh lagi. Nah, dalam psikologisnya ada namanya terapi psikodinamik. Nah, proses ini sama kayak insting terapi, dimana kamu tuh sadar akan luka lama yang memicu perilakumu sekarang. Kamu tuh mulai nyadar, contohnya ternyata selama ini tuh aku insecure bukan karena mereka keren, tapi karena aku ngerasa nggak hebat, yang nggak layak. Aku punya luka yang belum kelar. Misalnya kamu dulunya tuh pernah diremehkan atau dibanding-bandingkan, dibody shamingkan. Nah, itu semua tuh ngendap dan bikin kamu jadi kayak haus validasi. Nah, kalau dalam terapi psikodinamik, kamu tuh di sini tuh mempelajari, mulai mengenali luka-luka lama yang selama ini disimpan di alam bawah sadarmu. Nah, dengan proses ini tuh terapi ini sama dengan proses takhalli, yaitu mengosongkan atau membuang hati dari emosi toksik kayak marah, kecewa, dan sedih yang belum sempat diungkapkan. Jadi, tasawuf dan psikologi sama-sama mengajak kita untuk introspeksi atau menggali ke dalam diri sendiri, tetapi pendekatannya berbeda. Selanjutnya itu ada dalam tasawuf ada namanya tahalli, yaitu isi ulang hati. Nah, setelah hati kamu dibersihin, sekarang tuh saatnya direfill pakai hal-hal positif. Maksudnya tuh tahalli ini tuh ngajarin kamu buat menghias diri dari sifat-sifat baik kayak sabar, ikhlas, kasih sayang. Intinya tuh kayak hati kamu tuh mulai di-upgrade atau kamu tuh mulai nge-unfollow toxic batin yang ada dalam diri kamu. Kayak diganti dengan tanamkan sifat sabar, ikhlas, dan syukur, atau perbanyak zikir, atau lakukan apapun yang dapat mendekatkan diri pada Allah. Nah, kalau sebelumnya kamu penuh luka, nah dalam terapi ini kamu tuh mulai isi ulang dengan rasa cinta, makna, dan harapan baru, kayak nge-charger ulang energi hati biar tetap kuat dan happy. Nah, dalam Islam sendiri kan kayak gini tuh kayak menanam akhlak mulia yang pernah diajarin oleh Rasulullah, supaya kamu tuh gak cuma fokus soal sukses dunia, tapi juga bahagia dan selalu dalam ridhonya Allah. Nah, dalam psikologisnya itu ada namanya terapi CBT. Nah, terapi ini kayak kamu tuh diajak buat ngubah cara pola pikir yang negatif jadi lebih rasional dan positif, sekaligus mulai membangun kebiasaan baru yang lebih sehat. Misal, dulu kamu selalu mikir, aku gagal, aku nggak berguna, tapi lewat terapi CBT ini kamu belajar ke-challenge pikiran itu, diganti jadi kayak aku emang pernah gagal, tapi bagian dari proses belajar, aku tetap punya nilai. Nah, proses ini tuh kayak dengan tahalli, yaitu menghiasi dirinya dengan nilai-nilai baru kayak kasih sayang ke diri sendiri, dengan penerimaan dan mengubah pikiran menjadi lebih sehat. Dan kamu tuh sadar bahwa ternyata kesabaran dan keikhlasan itu bukan tanda pasrah, tapi bentuk kepercayaan bahwa Allah itu punya rencana jauh lebih baik. Nah, jadi perbedaannya itu tasawuf itu kayak ngajak kamu buat upgrade hati dengan cara ngisi
diri pakai sifat-sifat ilahi kayak sabar, ikhlas, kasih sayang, jujur, rendah hati, dan lain-lainnya. Bukan cuma buat kelihatan baik, tapi biar hati kamu tuh benar-benar bersih dan koneksi sama Tuhan. Jadi kayak bukan sekedar enggak marah, tapi kamu tuh beneran punya rasa hati yang tenang dan tulus. Nah, kalau dalam psikologi itu juga kamu tuh kayak berkembang, ngajak kamu berkembang, tapi pendekatannya tuh dari sisi kepribadian dan mental. Itu kayak kamu diajak buat menyadari potensi yang selama ini kamu punya, entah dari empati, kreativitas, kemampuan problem solving, dan cara ngembanginnya tuh dengan nilai-nilai positif dalam diri. Jadi kamu bisa jadi versi terbaik dari dirimu, bukan karena harus sempurna, tapi karena kamu sadar dan terus belajar. Dan jadi kesimpulannya, dua-duanya ini, tasawuf maupun psikologisnya, bisa dengan tumbuh jadi pribadi yang lebih dewasa, sehat, dan kuat. Asal kamu tuh mau jujur sama diri sendiri, sadar sama apa yang perlu diperbaiki, dan mau latihan terus. Karena perubahan itu nggak instan, tapi bisa dicicil asal kamu tuh konsisten. Tahapan terakhir itu kalau dalam tasawuf namanya tajalli, yang mana saat kamu bersinar tanpa maksa. Maksudnya itu kayak ini tuh fase yang bikin hati kamu tuh glow up dari dalam. Tajalli itu semacam eureka spiritual di mana kamu tuh ngerasa klik sama semesta, sama Tuhan, dan sama diri kamu sendiri. Dan nanti itu ada momen yang dimana kamu tuh ngerasa damai banget walaupun hidup lagi chaos, kayak lagi berantakan. Contohnya kayak walau kamu lagi insecure sama penampilan, karirmu, atau bahkan soal hubungan sosialmu, kamu tuh tetap bisa tenang karena yakin Allah itu selalu ada. Kamu tuh dari tahap itu, dan itu adalah cahaya Allah yang mulai muncul di hati kamu, yang bikin kamu tuh kuat dan percaya diri walaupun dunia kayak jungkir balik. Nah, biasanya ini tuh terjadi setelah kamu berhasil melewati proses panjang penyembuhan dan pengenalan diri. Nah, fase kayak gini tuh kamu nggak cuma jadi versi lebih baik dari dirimu sendiri, tapi juga mulai ngerti tujuan hidupmu. Kamu tuh kayak jadi lebih, hidupmu tuh kayak jadi lebih ringan, bebas, dan nyambung sama hal-hal yang lebih dalam. Bukan berarti hidupmu tuh langsung sempurna, tapi kayak kamu tuh lebih paham gimana cara ngejalaninya dengan tenang. Nah, sedangkan dalam psikologisnya itu ada namanya terapi transpersonal. Nah, terapi ini tuh fokusnya itu bukan cuma sembuh, tapi kayak nyambungin diri kamu ke sesuatu yang lebih besar, entah itu dari Tuhan atau semesta, alam semesta, atau tujuan hidup yang bikin kamu tuh meaningful. Yang di sini tuh kamu udah nggak cuma mikirin hidup sendiri, tapi kayak juga mulai pengen ngasih dampak positif buat dunia. Kayak kamu tuh ngerasa hidup kamu tuh bermakna, dan spiritualitasmu tuh juga kayak rasa udah mulai tumbuh. Jadi perbedaannya itu, tasawuf itu kayak jadilah cermin bagi cahaya Tuhan. Maksudnya tuh kayak gini, tasawuf itu kayak ngajarin kamu buat jadi cermin yang bersih, bukan sembarang cermin, tapi kayak cermin yang bisa mandulin cahaya Tuhan. Artinya itu kayak hati kamu tuh dibersihin dari sifat-sifat jelek kayak sombong, iri, atau serakah. Nah, biar bisa mantulin kebaikan itu, kamu tuh dengan cara mantulin dengan kasih sayang dan keindahan ilahi dalam kehidupan sehari-hari, kayak sifat-sifat positif lah. Jadi hidupmu tuh bukan cuma buat diri sendiri, tapi kayak bisa jadi sumber kebaikan buat orang lain. Nah, sedangkan kalau psikologi itu kayak ngajak kamu buat jadi dirimu yang paling autentik atau berkembang, bukan versi palsu yang dibentuk ekspektasi orang lain, tapi kamu tuh kayak diajak buat ngerti siapa kamu sebenarnya, apa tujuan hidupmu, dan kayak gimana kamu tuh bisa hidup dengan lebih bermakna. Nah, bukan cuma soal sukses luar, tapi juga tenang dan puas di dalam. Jadi intinya tuh manusia itu bisa naik level kesadarannya, jadi lebih bijak, kayak lebih tenang, atau lebih paham pada hidupnya, asal kalian itu mau refleksi diri, bersihin luka dari sisi gelap dalam diri, lalu berubah pelan-pelan lewat proses yang jujur dan konsisten. Nah, Sophie healing itu buat apa sih? Emang beneran ngaruh? Jawabannya iya, karena ngaruh banget teman-teman, karena asal kalian dijalani dengan niat yang jujur dan konsisten. Nah, terapi ini juga itu bukan sekedar ritual, tapi proses penyembuhan batin yang mana nyentuh dua sisi, mental dan spiritual kita. Nah, manfaatnya itu dibagi menjadi dua, manfaat secara psikologis dan tasawuf. Nah, secara psikologis itu manfaatnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bikin emosi lebih stabil, karena dalam terapi Sophie healing kan ada zikir, meditasi, kontemplasi. Nah, itu tuh membantu kita, membuat kamu jadi lebih tenang secara mental, dan pikiran yang biasanya ribet atau sering panik atau overthinking berlebihan jadi lebih slow, dan kita itu bisa mengontrol itu. Nah, yang kedua, bantu proses healing trauma. Maksudnya itu dengan renungan-renungan dalam terapi Sophie healing, kamu tuh diajak menggali perasaan-perasaan lama yang mungkin nyakitin belum diungkapkan, tapi kali ini tuh bukan buat dilawan, tapi diterima, diikhlaskan, lalu dilepas. Nah, itu proses healing yang sehat secara psikologis. Nah, yang ketiga, manfaatnya itu meningkatkan self awareness, yaitu kesadaran diri, yang mana kamu jadi lebih kenal siapa dirimu, kenapa kamu bereaksi tertentu, dan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Nah, ini tuh yang bikin kamu bisa ngatur emosi kamu dan mengambil keputusan dengan sadar, dan hidup kamu tuh lebih mindful. Nah, selanjutnya ada manfaat secara tasawuf. Manfaat secara tasawuf dibagi menjadi tiga. Yang pertama, membersihkan hati dari penyakit batin. Sophie healing kan ngajarin kamu buat ngelawan hawa nafsu negatif kayak iri, dengki, sombong, atau benci. Nah, tujuannya tuh buat apa? Biar hati kita tuh jadi bersih dan lebih peka sama cahaya Allah. Yang kedua, untuk mendekatkan diri ke Allah.
manfaatnya lewat zikir dan tafakur. Kamu tuh dibawa masuk kesadaran bahwa Allah tuh selalu hadir. Nah, ini tuh bikin hati kita tuh kamu nggak ngerasa sendirian, karena apapun yang kamu alami itu pasti ada Allah. Nah, yang manfaat ketiga itu bikin hidup kamu lebih ikhlas dan damai. Kamu tuh belajar nerima hidup kamu baik susah maupun senang dengan lebih lapang dada, karena kamu ngerti semuanya udah ada dalam skenario Allah, dan tugasmu cuma jalanin dengan cinta dan kesadaran.